Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tuti Amiratu Sa'diah, mahasiswi Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, jurusan Tarbiyah, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, FTIK IAIN Palangkaraya semester 3. Ini adalah media video pembelajaran dengan materi Organ Gerak Hewan dan Manusia kelas 5 tema 1 MISD merupakan tugas individu pada mata kuliah Media dan Sumber Belajar MISD dengan dosen pengampu Muhammad Sabrina MPDI. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan komen ya. Judul materi kita kali ini adalah Organ Gerak Hewan dan Manusia. Adapun tujuan pembelajaran yang harus kita capai yaitu yang pertama, setelah menyimak video organ gerak hewan dan manusia, siswa dapat menjelaskan sistem gerak pada hewan dan manusia. Yang kedua, setelah menyimak video organ gerak hewan dan manusia, siswa dapat membedakan alat gerak aktif dan pasif dengan benar. Yang ketiga, setelah menyimak video organ gerak hewan dan manusia, siswa dapat mengidentifikasi organ gerak hewan dan manusia beserta fungsinya. Gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan yang terletak pada alat gerakannya, yang berupa alat gerak pasif yaitu tulang dan alat gerak aktif yaitu otot. Tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak bisa bergerak dengan sendirinya. Salah satu contoh organ gerak pada hewan adalah organ gerak kelinci yaitu kaki. Kaki pada kelinci berfungsi untuk bergerak. Gerakan yang dilakukan kelinci adalah meloncat. Kaki belakang kelinci lebih panjang dan kuat bila dibandingkan dengan kaki depannya. Organ pada hewan beserta fungsinya. Yang pertama, sistem pencernaan atau digesti. Sistem ini tersusun dari organ kelenjar ludah, gigi, lidah, esofagus, lambung, usus, hati, kantong empedu, dan pankreas. Sistem pencernaan berfungsi mencerna makanan secara fisik dan kimia untuk diabsorpsi darah dan digunakan oleh jaringan tubuh. Yang kedua, sistem pernafasan atau respirasi. Sistem ini tersusun dari organ hidung, faring, laring, trakea, bronkus, dan paru-paru. Sistem pernafasan berfungsi mengambil O2 dan mengeluarkan CO2 dari tubuh. Yang ketiga, sistem urinaria atau ekskresi, yaitu sistem ini tersusun dari organ ginjal, ureter, kantong kemih, dan uretra. Sistem urinaria, pencernaan berfungsi mengeluarkan hasil metabolisme yang tidak berguna ke luar tubuh dan menjaga keseimbangan sel dengan lingkungannya. Yang keempat, sistem peredaran darah dan limfa, transportasi atau sirkulasi. Sistem ini tersusun dari organ jantung, pembuluh darah, pembuluh limfatik atau getah bening, dan kelenjar limfa. Sistem peredaran darah dan limfa berfungsi mengangkut O2 dan sari makanan ke sel-sel tubuh, mengangkut hasil metabolisme yang tidak berguna keluar tubuh, serta melindungi tubuh dari penyakit. Yang kelima, sistem rangka. Sistem ini tersusun dari organ tengkorak, tulang belakang, tulang rusuk dan dada, rangka penompang, tulang-tulang bahu, rangka penompang, tulang pinggul, serta tulang anggota badan bagian atas dan bawah. Sistem rangka berfungsi menggerakkan bagian tubuh dan untuk berpindah tempat menegakkan tubuh, melindungi organ-organ di bawahnya, tempat melekatnya otot, serta merupakan alat gerak pasif. Yang keenam, sistem otot.
Sistem ini tersusun dari organ otot rangka, otot polos, dan otot jantung. Sistem otot berfungsi menentukan postur tubuh, menyimpan glikogen, dan sebagai alat gerak aktif. Yang ketujuh, sistem kelenjar buntu atau endokrin. Sistem ini tersusun dari organ kelenjar pituitari, tiroid, paratiroid, pankreas, adrenal, kelenjar kelamin atau buah zakar, dan indung telur, dan kelenjar timus. Sistem kelenjar buntu berfungsi memproduksi hormon-hormon untuk mengatur metabolisme dalam tubuh. Yang kedelapan, sistem saraf. Sistem ini tersusun dari organ otak, sumsum belakang, dan simpul-simpul saraf atau ganglion. Sistem saraf berfungsi menerima dan merespon rangsang dari lingkungannya. Yang kesembilan, sistem perkembangbiakan atau reproduksi. Sistem perkembangbiakan pada hewan jantan tersusun dari testis, van deferens, epididymis, kelenjar kelamin, dan uretra. Sistem perkembangbiakan pada hewan betina tersusun dari indung telur, rahim, oviduk, dan vagina. Sistem perkembangbiakan berfungsi sebagai alat perkembangbiakan. Yang ke-10, sistem integumen. Sistem ini tersusun dari organ kulit dan derivatnya. Sistem integumen berfungsi sebagai pelindung tubuh. Macam-macam organ manusia. Sistem organ pada manusia merupakan sekumpulan organ yang saling mendukung dan bekerja sama agar tubuh tetap berfungsi sebagaimana mestinya. Kesehatan tubuh manusia ditentukan oleh baik atau tidaknya fungsi sistem organ tersebut. Organ adalah kumpulan jaringan yang memiliki satu fungsi atau lebih. Berdasarkan letaknya, organ tubuh terbagi menjadi organ dalam dan organ luar. Jantung, ginjal, lambung, dan usus merupakan beberapa contoh organ dalam tubuh. Sedangkan contoh organ luar tubuh adalah hidung dan kulit. 1. Jantung berfungsi memompa darah. Yang kedua, ginjal berfungsi mengeluarkan sisa metabolisme. Yang ketiga, mata berfungsi untuk melihat. Yang keempat, telinga berfungsi untuk mendengar. Yang kelima, kaki dan tangan berfungsi untuk bergerak. Berbagai sistem organ pada manusia berdasarkan fungsinya. Sistem organ tubuh manusia dapat dibagi menjadi beberapa bagian yang meliputi yang pertama yaitu sistem indera. Sistem indera pada manusia terdiri dari 5 indera atau yang biasa disebut panca indera. Panca indera terdiri dari mata yang berfungsi untuk melihat, telinga untuk mendengar, hidung untuk mencium bau, lidah untuk mengecap rasa, dan kulit sebagai indera peraba. Yang kedua, sistem kardiovaskular. Sistem kardiovaskular bertanggung jawab dalam memastikan sirkulasi darah berjalan lancar, yaitu dengan memompa dan mengedarkan darah ke seluruh tubuh. Sistem kardiovaskular terdiri dari jantung atau kardio dan pembuluh darah atau vaskular. 3. Sistem pernafasan. Sistem pernafasan merupakan salah satu sistem organ yang memiliki peran vital bagi kelangsungan hidup manusia. Sistem ini berfungsi untuk mengambil oksigen dari udara yang dihirup dan mengeluarkan karbon dioksida sebagai sisa metabolisme dari dalam tubuh. Sistem pernafasan terdiri dari hidung, tenggorokan, laring, trakea, dan bronkus, serta paru-paru. Proses penyerapan oksigen dari udara untuk dialirkan ke seluruh sel dan jaringan tubuh berlangsung di dalam paru-paru. Yang keempat, sistem pencernaan. Sistem pencernaan memungkinkan tubuh untuk menerima makanan, lalu mengolahnya menjadi nutrisi dan energi yang lebih mudah diserap oleh tubuh. Proses metabolisme makanan menjadi energi dan nutrisi ini melibatkan sistem pencernaan yang terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, hati, pankreas, dan usus.
sistem reproduksi. Pria dan wanita memiliki sistem reproduksi yang berbeda. Sistem reproduksi pria mencakup semua organ yang digunakan selama hubungan seksual untuk menghasilkan keturunan, seperti penis, testis, epididymis, dan vas deferens. Sementara itu, sistem reproduksi wanita mencakup semua organ yang diperlukan untuk berhubungan seksual, kehamilan, dan melahirkan anak. Organ reproduksi tersebut meliputi vagina, rahim, ovarium, dan tuba falopi. Yang keenam, sistem urogenital. Sistem urogenital terdiri dari ginjal, saluran kemih, kandung kemih, dan uretra. Sistem organ ini berfungsi untuk menyaring racun, cairan, dan elektrolit yang berlebihan seperti kalium dan natrium di dalam darah. Setelah disaring, darah akan diserap kembali untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Sedangkan sisa limbah dan zat beracun yang telah disaring akan dikeluarkan melalui urin. Yang ketujuh, sistem saraf dan muskuloskeletal. Sistem saraf terdiri dari semua sel saraf di tubuh, baik saraf sensorik maupun saraf motorik. Sistem saraf memungkinkan manusia untuk merasakan, memahami, dan memberi respon terhadap lingkungan di sekitarnya. Yang kedelapan, sistem endokrin. Sistem endokrin terdiri dari hipotalamus di otak dan serangkaian kelenjar yang bertugas untuk menghasilkan hormon yang digunakan tubuh untuk mengendalikan berbagai fungsi tubuh, seperti pernafasan, metabolisme, reproduksi, pergerakan, pertumbuhan, persepsi sensorik, dan perkembangan seksual. Yang kesembilan, sistem ekskresi. Sistem ekskresi merupakan sistem organ pada manusia yang berfungsi untuk mengeluarkan zat sisa metabolisme dan zat-zat lain yang dianggap racun oleh tubuh. Yang kesepuluh, sistem imunitas. Sistem imunitas atau sistem kekebalan tubuh merupakan sistem tubuh yang meliputi sel-sel khusus, seperti sel darah putih dan limfosit, serta sistem limfatik yang terdiri dari limpa, hati, kelenjar timus, dan kelenjar getah bening. Sistem organ pada manusia memiliki fungsi yang berbeda, tetapi tetap saling berkait dan saling mendukung satu sama lain. Menjaga sistem organ agar tetap berfungsi optimal sangatlah penting untuk memastikan tubuh tetap sehat. Nah, kemudian pengertian organ gerak pasif adalah kerangka dan seluruh tulang di dalam bagiannya. Organ gerak aktif sendiri merupakan organ gerak yang bisa secara aktif bergerak. Aktif di sini diartikan sebagai tidak memerlukan organ gerak pasif untuk bergerak dinamis. Jadi, kesimpulan pada materi hari ini yaitu organ gerak berfungsi untuk bergerak dan mendukung aktivitas sehari-hari. Organ gerak pada manusia dan hewan ternyata memiliki kesamaan. Nah, kesamaannya terletak pada alat gerak yang digunakan. Pada gerak manusia dan hewan memiliki dua macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan. Organ gerak membantu manusia dan hewan untuk berjalan, berlari, melompat, memegang, memanjat, berenang, dan lain sebagainya. Organ gerak manusia dan hewan memiliki kesamaan, yaitu alat gerak pasif dan alat gerak aktif. Jadi, jika tidak ada keduanya, maka tubuh tidak akan bisa bergerak. Demikian video pembelajaran materi organ gerak hewan dan manusia, kelas 5, tema 1, subtema 1, pembelajaran 2. Semoga materi tadi bermanfaat untuk kita semua. Apabila saya ada salah kata dalam penyampaian materi, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.